Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yuk, simak kisah berikut ini. Di sebuah desa kecil di pedalaman Lampung, kehidupan berjalan lambat namun damai. Desa ini dikelilingi oleh ladang hijau dan hutan lebat, di mana petani bekerja sejak matahari terbit hingga senja. Suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung menjadi pengiring kehidupan sehari-hari, membawa kedamaian pada penduduk desa yang hidup sederhana. Di antara penduduk desa itu, Ahmad dan Siti adalah pasangan muda yang baru menikah dan tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Siti sedang hamil 6 bulan, dan Ahmad sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh kecemasan. Siti merasa ada yang salah dengan kehamilannya. "Bang, aku merasa ada yang aneh," kata Siti pada suatu pagi saat mereka sarapan di dapur sederhana mereka. "Bayinya bergerak terlalu sedikit. Aku takut ada sesuatu yang salah." Ahmad menghentikan gerakan sendoknya dan memandang istrinya dengan cemas. Ia memang memperhatikan Siti yang semakin sering murung akhir-akhir ini. "Kamu yakin, sayang? Mungkin ini hanya perasaanmu saja. Tapi kalau kamu benar-benar khawatir, kita bisa ke bidan lagi." Namun, Siti merasa tak yakin. Kunjungan ke bidan desa sebelumnya tidak memberikan jawaban yang melegakan baginya. Rasa takut terus menghantuinya. Aku dengar dari tetangga, Pak Joko bisa membantu soal kehamilan," kata Siti ragu-ragu. "Dia memang bukan bidan, tapi katanya bisa melihat hal-hal yang tak terlihat. Mungkin kita bisa meminta bantuannya." Ahmad tampak ragu. Pak Joko adalah dukun yang cukup dihormati di desa itu, tetapi Ahmad sendiri tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Namun, melihat kecemasan istrinya yang semakin menjadi, Ahmad merasa tak punya pilihan lain. "Baiklah, kalau itu bisa membuatmu tenang," ujar Ahmad akhirnya, meskipun ada rasa tidak nyaman yang menjalar di hatinya. Pada suatu sore, Ahmad dan Siti mendatangi rumah Pak Joko, yang terletak di ujung desa. Rumah itu kecil dan terpencil, dikelilingi oleh hutan. Nuansa mistis menyelimuti tempat itu, dan begitu memasuki halaman, Siti merasakan bulu kuduknya berdiri. Ahmad pun merasakan kegelisahan yang sama, namun ia berusaha menyembunyikannya demi Siti. Pak Joko, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan mata tajam, menyambut mereka dengan senyuman penuh arti. Rumahnya penuh dengan benda-benda aneh, hiasan dari bambu, bulu ayam, dan kain merah tergantung di dinding. Bau dupa menyengat hidung mereka, membuat suasana semakin tegang. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya Pak Joko. Suaranya serak dan misterius. Siti, dengan suara gemetar, menceritakan tentang kehamilannya dan rasa takut yang ia alami. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk pelan. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Pak Joko berkata dengan nada penuh keyakinan, "Ada sesuatu yang tidak beres dengan kehamilanmu. Tapi jangan khawatir, saya bisa membantu." Ahmad dan Siti saling pandang. Ahmad merasa ada sesuatu yang salah, tapi sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Pak Joko melanjutkan, "Namun, ritual ini perlu dilakukan di ruang tertutup. Hanya saya dan Siti yang bisa berada di sana. Suami tidak boleh ikut, karena ini akan mengganggu energi yang diperlukan." Ahmad merasa ragu, tapi melihat wajah Siti yang penuh kecemasan, ia tak ingin menambah bebannya. "Kalau itu memang yang terbaik," gumam Ahmad, meski hatinya masih diliputi ketidakpastian. Siti mengikuti Pak Joko masuk ke sebuah ruangan kecil yang remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin. Bayangan mereka menari-nari di dinding, sementara bau dupa semakin menyengat, membuat kepala Siti pusing. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan botol-botol berisi cairan yang tidak dikenal. "Nak, duduklah di sini," kata Pak Joko sambil menunjuk tikar di tengah ruangan. Siti menurut, meski perasaannya semakin tidak nyaman. Jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Pak Joko mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Siti. Suaranya rendah dan serak, semakin lama semakin cepat, seperti menciptakan getaran yang mengisi ruangan. Lalu, Pak Joko mengambil sebuah botol dari meja dan menuangkan sedikit minyak ke tangannya. "Ini akan membantu,"
katanya sambil mengoleskan minyak itu ke perut Siti. Awalnya, sentuhan Pak Joko terasa biasa saja, meski agak aneh. Namun, seiring berjalannya waktu, sentuhan itu mulai terasa semakin tidak wajar. Tangan Pak Joko mulai bergerak ke bagian tubuh Siti yang seharusnya tidak disentuh oleh orang lain, terutama bukan oleh dukun. Siti merasa tubuhnya menegang. "Tenang, nak," bisik Pak Joko. "Ini bagian dari ritual." Namun, naluri wanita Siti berkata lain. Hatinya menjerit, memohon agar ia segera pergi dari sana. Tapi, rasa takut akan kesehatan bayinya menahannya untuk bergerak. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia tak berani bersuara. Ia merasa terjebak, tak tahu harus berbuat apa. Setelah ritual selesai, Siti keluar dari ruangan itu dengan tubuh gemetar. Ahmad menunggunya di luar dengan senyum penuh harap. "Bagaimana, sayang? Kamu merasa lebih baik?" Siti hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Jiwanya terasa kosong, dan pikirannya dipenuhi oleh kengerian yang baru saja ia alami. Ia merasa kotor dan hancur, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi kepada suaminya. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tangan Pak Joko kembali menghantuinya. Ia merasa malu, marah, dan takut sekaligus. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya memberitahu Ahmad tentang apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Siti kembali ke rumah Pak Joko. Kali ini, dengan lebih banyak ketakutan dan kecemasan. Ia tidak ingin kembali, namun Pak Joko meyakinkan Ahmad dan Siti bahwa ritual kedua ini diperlukan untuk memastikan kehamilan berjalan lancar. Di dalam hati, Siti tahu bahwa yang akan terjadi hanya akan membawa rasa sakit dan penghinaan lagi. Namun, ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak mungkin dihindari. Ketakutan akan kesehatan bayinya lebih kuat daripada rasa ngeri yang ia rasakan. Ritual kedua berlangsung lebih mengerikan dari yang pertama. Pak Joko mulai menyentuh Siti dengan cara yang jauh lebih tidak senonoh, membuat Siti merasa tubuhnya telah dikhianati. Rasa jijik menyelimuti dirinya, dan ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan hilang. Malam setelah ritual kedua, Siti merasa tak sanggup lagi menyimpan rahasia ini. Ia menangis sepanjang malam, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Ahmad. "Bang, aku harus bicara." Suaranya gemetar, penuh air mata. Ahmad yang sedang membaca segera menurunkan bukunya, memandang istrinya dengan tatapan khawatir. "Apa yang terjadi, sayang? Ada apa?" tanya Ahmad lembut. Siti menangis semakin keras. "Pak Joko, dia melakukan hal yang tidak seharusnya. Dia menyentuhku. Aku takut, Bang." Ahmad terdiam sejenak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Wajahnya memucat, dan amarah mulai membara dalam dadanya. "Apa yang dia lakukan padamu?" tanya Ahmad, suaranya bergetar, antara marah dan tidak percaya. Siti tidak sanggup menjawab. Ia hanya menangis lebih keras, memeluk tubuhnya sendiri seolah berusaha melindungi dirinya dari rasa sakit yang ia rasakan. Ahmad pun akhirnya tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dengan penuh kemarahan dan tekad, Ahmad membawa Siti ke balai desa untuk melaporkan perbuatan Pak Joko. Berita tentang Pak Joko segera menyebar ke seluruh desa seperti angin yang berembus kencang. Desa yang tadinya damai dan tenang, kini dipenuhi bisik-bisik tentang apa yang terjadi pada Siti. Masyarakat yang sebelumnya menghormati Pak Joko sebagai seorang dukun yang berjasa, kini terbagi. Ada yang percaya pada cerita Siti dan Ahmad, sementara yang lain merasa sulit untuk mempercayai bahwa orang yang mereka hormati selama bertahun-tahun bisa melakukan tindakan sekeji itu. Di balai desa, kepala desa, Pak Heri, duduk di hadapan Ahmad dan Siti. Wajahnya penuh kerutan, mencerminkan betapa terkejut dan bingungnya dia mendengar pengakuan mereka. Di sebelah Pak Heri, beberapa tokoh masyarakat duduk dengan wajah yang sama, kebingungan bercampur kecemasan. "Ahmad, Siti, apa kalian benar-benar yakin dengan tuduhan ini?" tanya Pak Heri dengan suara rendah, penuh perhatian. "Pak Joko sudah lama tinggal di desa ini, dan dia membantu banyak orang, termasuk keluarga-keluarga yang kita kenal." Ahmad mengangguk tegas. "Kami tidak datang ke sini untuk membuat cerita palsu, Pak. Saya sangat mencintai istri saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya,
apalagi Pak Joko. Apa yang dia lakukan adalah salah, dan saya tidak akan diam saja. Siti hanya bisa duduk di sebelah Ahmad, kepalanya tertunduk, matanya merah karena air mata yang terus mengalir sejak tadi pagi. Tubuhnya gemetar, meskipun Ahmad menggenggam erat tangannya. Ini bukan soal apa yang Pak Joko sudah lakukan untuk desa ini, Pak, lanjut Ahmad, suaranya semakin tajam. Ini soal bagaimana dia menyalahgunakan kepercayaan kami, bagaimana dia melecehkan istri saya di saat kami hanya ingin mendapatkan bantuan. Ahmad, tenang dulu, kata Pak Heri dengan tenang, mencoba meredakan ketegangan. Aku mengerti, ini masalah besar. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kita akan membawa kasus ini ke pihak berwenang untuk diusut tuntas. Pak Heri memandang Siti dengan tatapan prihatin. Siti, aku tahu ini pasti sangat sulit bagimu. Tapi aku ingin kamu tahu, kami ada di sini untukmu. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan, jika apa yang kamu katakan itu benar. Berita laporan Ahmad dan Siti membawa gejolak besar di kalangan penduduk desa. Di sudut-sudut desa, orang-orang berkumpul, berbicara dengan berbisik-bisik. Ada yang membela Siti, mengutuk Pak Joko dengan lantang, sementara yang lain masih sulit mempercayai bahwa orang yang selama ini mereka hormati bisa melakukan tindakan biadab seperti itu. Tidak mungkin Pak Joko seperti itu. Dia sudah menolong banyak orang di desa ini, ujar seorang lelaki tua bernama Pak Mansur di depan rumahnya. Ia adalah salah satu tetua desa yang sudah lama mengenal Pak Joko. Tapi kalau benar Siti sampai berani melapor seperti itu, apa alasannya berbohong? Bukankah dia dan Ahmad dikenal sebagai pasangan yang baik? Sahut Bu Maryam, salah satu tetangga Siti. Mana mungkin perempuan seperti Siti mengada-ada soal ini? Ya, tapi kita juga tidak bisa begitu saja mempercayai semuanya. Harus ada bukti, seru Pak Mansur dengan nada tegas. Di lain sisi, beberapa perempuan desa mulai merasa cemas dan ketakutan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah selama ini mereka juga menjadi korban manipulasi Pak Joko tanpa mereka sadari? Kalau itu benar, bagaimana dengan kita yang pernah meminta bantuannya? Tanya Bulina kepada tetangganya. Apa kita juga pernah dilecehkan tanpa kita tahu? Pertanyaan itu membuat banyak perempuan di desa mulai merasa was-was, terutama mereka yang pernah berurusan dengan Pak Joko. Pak Joko, yang mendengar desas-desus itu, berusaha membela diri. Saat beberapa tokoh masyarakat datang ke rumahnya untuk menanyakan soal tuduhan yang dilemparkan kepadanya, ia menjawab dengan tenang, namun penuh kepalsuan. Apa yang mereka tuduhkan kepadaku adalah kebohongan besar, kata Pak Joko, matanya berkilat dengan amarah yang tertahan. Aku melakukan ritual yang selama ini sudah aku pelajari untuk membantu orang. Semua ini hanyalah salah paham. Siti mungkin ketakutan karena kehamilannya, dan Ahmad mungkin dia hanya mencari kambing hitam. Pak Joko menggunakan reputasinya untuk membela diri, berharap masyarakat akan berpihak padanya. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman, bahwa Siti mungkin terlalu khawatir dan salah menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi selama ritual. Beberapa orang terpengaruh oleh pembelaan Pak Joko. Mereka yang selama ini bergantung pada bantuannya, merasa sulit untuk percaya bahwa orang yang mereka andalkan bisa melakukan hal yang begitu menjijikkan. Aku sudah tahu Pak Joko sejak lama. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu, kata Pak Mansur, yang masih berpihak pada Pak Joko. Namun, ada juga yang mulai meragukan Pak Joko. Setiap kata yang ia ucapkan terasa semakin berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, bukan untuk mengungkapkan kebenaran. Tekanan dari masyarakat semakin meningkat. Ahmad dan Siti, meski mendapat dukungan dari beberapa warga desa, harus berhadapan dengan tuduhan-tuduhan miring dari sebagian lain yang masih tidak percaya pada cerita mereka. Setiap kali Ahmad dan Siti keluar rumah, mereka merasa seperti menjadi sorotan. Bisik-bisik selalu mengikuti dimanapun mereka berada. Ahmad menjadi lebih marah setiap harinya. Ia tidak hanya marah pada Pak Joko, tetapi juga pada dirinya sendiri, karena merasa tidak mampu melindungi istrinya. Ia merasa bersalah karena telah membawa Siti ke rumah Pak Joko dan percaya pada ritual yang berujung pada pelecehan itu. Malam-malamnya penuh dengan kekesalan, sementara Siti hanya bisa berdiam diri, terjebak dalam rasa bersalah dan takut. "Bang, aku minta maaf," kata Siti suatu malam, suaranya lirih di tengah kegelapan kamar mereka. Ahmad, yang berbaring di sebelahnya,
menoleh dengan wajah sedih. "Untuk apa kamu minta maaf, Siti? Ini bukan salahmu," jawab Ahmad dengan suara pelan, menahan air mata yang hendak keluar. "Aku yang seharusnya meminta maaf. Aku yang seharusnya melindungimu. Tapi aku seharusnya tahu. Aku seharusnya tidak pergi ke sana lagi setelah yang pertama kali," kata Siti dengan suara bergetar. "Jangan bicara seperti itu. Kamu melakukannya karena kamu khawatir tentang bayi kita. Dan aku seharusnya lebih mendengarkan instingku sendiri. Aku juga tidak mempercayai dukun itu, tapi aku tetap membawa kamu ke sana." Ahmad menghela napas berat. Ia merasakan ketidakberdayaan yang begitu besar. Rasa marah, kesedihan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. "Tapi kita tidak akan tinggal diam," Ahmad melanjutkan, suaranya mulai tegas. "Aku akan memastikan orang itu membayar atas apa yang dia lakukan." Setelah perdebatan panjang di desa, akhirnya kasus ini dilaporkan ke pihak berwenang. Polisi datang untuk menyelidiki tuduhan terhadap Pak Joko, dan dia ditangkap untuk diinterogasi. Proses hukum pun dimulai, meskipun ini bukan hal yang mudah bagi Ahmad dan Siti. Ahmad dan Siti harus berulang kali memberi kesaksian di depan polisi, menceritakan dengan detail apa yang terjadi selama ritual yang dilakukan oleh Pak Joko. Setiap kali Siti menceritakan kejadian itu, luka di hatinya semakin terasa perih. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Kasus ini juga menyita perhatian pihak luar desa. LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus pelecehan seksual ikut terlibat, memberikan dukungan moral dan hukum kepada Siti dan Ahmad. Pak Joko, meski bersikeras bahwa dia tidak bersalah, semakin terpojok dengan bukti-bukti yang mengarah padanya. Testimoni Siti sangat kuat, dan Ahmad yang penuh dengan kemarahan tak henti-hentinya memperjuangkan kasus ini. Meskipun banyak yang masih ragu, semakin banyak juga yang mulai berpihak pada Siti. Terutama para wanita di desa, yang mulai merasa bahwa mereka juga bisa menjadi korban berikutnya jika kasus ini tidak diusut tuntas. Selama proses hukum berlangsung, Siti dan Ahmad juga harus berjuang menghadapi trauma yang mereka alami. Siti, yang merasa sangat hancur, mulai menjalani terapi psikologis di kota terdekat. Awalnya, Siti enggan membuka diri kepada orang lain, apalagi kepada psikolog yang tidak ia kenal. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa berbicara adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka batinnya. Ahmad selalu mendampingi Siti di setiap sesi terapi, meskipun ia sendiri juga mengalami trauma. Namun, cinta mereka yang kuat menjadi kekuatan untuk saling mendukung. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi mereka percaya bahwa mereka akan melaluinya bersama.